terakhir begitu. Kita sudah hampir di penghujung sesi dan di sesi-sesi yang terakhir ini kita sudah mulai membicarakan tentang yang namanya finishing paper kita. Jadi kalau di awal kita preparation, kemudian processing papernya, kemudian di sesi yang terakhir ini, sesi-sesi yang akhir, yang penghujung ini kita sudah akan memasuki sesi ini finalisasi. Nah, jadi di sesi finalisasi ini nanti kita akan mengikuti apa saja yang perlu kita persiapkan, gitu Bapak Ibu. Apa yang harus kita lengkapi, apa yang mungkin harus kita ikuti ketika Bapak Ibu ingin submit ke sebuah jurnal. Nah, mungkin sebelum itu Bapak Ibu dari pencarian jurnal. Nah, ini kan materi yang paling dekat yang kemarin begitu ya Bapak Ibu. Tentang pencarian jurnal tujuan. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang sudah menemukan jurnal tujuannya atau mungkin masih mengalami kendala? Monggo. Saya sudah nemu Mas, cuma apa namanya template-nya yang agak sedikit bingung gitu. Oke, baik Bapak. Bingungnya di bagian mana Bapak? Ada abstrak apa namanya gambar apa diminta apa? Grafikal abstraknya? Iya iya. Oh, oke. Terus Kalau nggih, di situ juga sudah kayaknya lebih sudah tak translate ke bahasa Indonesia. Itu kayaknya lebih jelas detailnya yang apa yang diminta ini mau introduction segala macam gitu. oke. Apakah ada template yang harus kita sesuaikan mungkin dalam bentuk Word-nya begitu Bapak? Iya ada template-nya. Ada template-nya, baik. Kalau boleh tahu Bapak, jurnalnya apa? Mechanical boleh saya share sebentar. Boleh Bapak, coba kita kulik sedikit begitu sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Karena kebetulan malam hari ini kita akan berbicara tentang template paper Bapak Ibu. Jadi mungkin sedikit contoh dari jurnal Pak Umron begitu. Saya Nanti, sharekan tadi ya. template-nya nih. Nah, Atau mungkin jurnal, boleh nah, Bapak. sudah kelihatan Mas. Baru loading Bapak sebentar. Eh, Oke, bentar. Kok di saya malah justru nggak kelihatan? kalau di sini sudah terlihat Bapak. Tunggu sabar. Oke, baik. Saya ulang. Saya nggak bisa melihat. Oke, sudah kelihatan Mas. Sudah Bapak. Oke. Nah, ini saya sudah dapat. Ini Indonesia juga deh. Ini Indonesia. Oke. Jurnal dari Indonesia, tapi sudah Q2. Dan Oke. kemarin tuh ada juga yang temen pernah submit di sini dan lolos. Dan ini biar memudahkan saya sudah rubah ke Bahasa Indonesia Oke. untuk instruksinya. Dari sini sudah. Nah ini eh, sampai sini kan secara normal sebenarnya. Ini Oke. terus highlight saya juga masih bingung highlight itu apa. Terus nah ini nanti diminta untuk graphical abstract. Abstrak. Nah, Oke. selama ini kan kita belum pelajari tentang graphical abstract buatnya bagaimana. Nah, ini Oke. yang agak bingung dan terus abstrak sudah umum. Nah, di sini dia dirinci, bagus nih kelihatannya dirinci dari di introduction itu ada masalah yang harus diselesaikan, apa yang telah dilakukan orang memecahkan masalah yang ada sampai bla bla sekian. Nah, apakah kita nanti mengikuti ini atau mengikuti kerangka yang sudah kita pelajari sebelumnya itu? Ataukah memang ini masih Oke. sama dengan yang kita pelajari dengan kerangka yang sudah ada itu yang pertemuan keberapa kemarin ya yang sudah Oke. itu Oke. Baik, sampai Bapak. sampai dengan paragraf kedua berikutnya itu sudah jelas terus metodenya juga. Nah, cuma mangkali eh, ini yang yang selanjutnya mungkin apakah gambarnya juga grafik gambar itu kita letakkan di halaman terpisah gitu seperti ini ataukah ini hanya keterangan saja. Nah, ini Oke. sama tabelnya. Oke. Itu saja Mas ya. Oke. Mungkin ya Baik, mohon Bapak. saran ya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, ini ada salah satu contoh dari Pak Umron begitu, nggih, untuk template begitu. Dan nanti karena template ini sebenarnya tidak semua jurnal menghendaki. Kalau misalkan ada yang seperti ini, nanti silahkan Bapak Ibu bisa coba praktekkan cara-cara pemindahan template secara cepat.
Jadi kalau misalkan di jurnal yang Bapak Ibu tuju itu ada template-nya, nanti silahkan copy pastekan saja, copy pastekan dari draft paper Bapak Ibu, kemudian masuk ke template-nya. Jadi kita tetap memiliki original draft-nya, kemudian masuk ke template-nya. Kemudian terkait graphical abstract tadi, nanti mungkin Bapak bisa coba cek beberapa graphical abstract yang sudah diterbitkan di jurnal itu. Karena memang biasanya graphical abstract itu kita mengikuti dari yang diminta oleh jurnalnya. Kalau seperti yang kemarin dari Elsevier itu langsung ada contohnya beberapa graphical abstract. Sekiranya apa saja yang perlu dicantumkan dalam graphical abstract tersebut. Dan kemudian untuk pembuatan graphical abstract itu nanti bisa mungkin menggunakan yang paling mudah begini ya Pak. Misalkan kalau kita menggunakan adalah kita mungkin bisa bertanya ke AI untuk membuat rancangannya. Kemudian baru nanti harus kita sesuaikan sendiri, bisa menggunakan em, alat-alat untuk pengolah grafis. Mungkin bisa menggunakan seperti mungkin CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya itu juga bisa digunakan. Tapi setidaknya kalau misalkan kita butuh rancangannya dari awal, mungkin bisa tanyakan ke AI gitu. Kemudian untuk di bagian introduction tadi, bagian introduction di sini, Iya. sebenarnya ini kalau kita lihat garis besarnya itu sudah mirip-mirip dengan apa yang kita bahas kemarin, Bapak. Jadi tentang kerangka anatomi paper kemarin seperti halnya what is known, what is known, what is unknown. Kemudian apa yang Anda atau orang lain lakukan, mengapa Anda melakukan. Ini kan seperti halnya kita berikan pernyataan-pernyataan tentang masalah-masalahnya apa saja. What is unknown-nya. Kemudian orang memecahkan masalah dari waktu ke waktu, state of the art-nya. Jadi ada mungkin gap-gapnya. Jadi mungkin bagaimana penelitian-penelitian terdahulu juga bisa dimasukkan. Konsep apa yang ditawarkan untuk mengisi kekosongan, sebuah urgensi risetnya bagaimana, kemudian tujuannya apa. Itu sebenarnya secara garis besar kita bisa gunakan kerangka anatomi yang kemarin karena memang kerangka anatomi yang sudah kami buat itu sudah mengacu ke beberapa jurnal. Jadi kita ambil secara umumnya, secara umumnya memang konsepnya dalam introduction itu kita berbicara tentang hal umum, baru mulai ke khusus. Tapi kembali lagi, kalau misalkan ada suatu hal yang agak berbeda dengan kerangka anatomik yang sudah kami share kemarin, dan itu perlu dilengkapi karena itu sebuah permintaan dari jurnalnya, silakan bisa ditambahkan. Mungkin yang diminta satu paragraf, dua paragraf, silakan bisa ditambahkan. Tapi setidaknya secara garis besar apa yang kita sampaikan kemarin itu sudah mewakili dari introduction ini, Bapak. Begitu. Kemudian tadi tentang grafik dan tabel begitu ya, Pak. Oke, Apakah harus terpisah atau boleh dijadikan ditaruh satu di, begitu nggih? iya masih di, kan ada yang kalau kita nulis jurnal yang biasa kan dalam satu paragraf tuh bawahnya ada apa namanya langsung tabel sama gambarnya. Nah, kalau yang di sini saya masih bingung di sini tuh apakah dia cuma menerangkan seperti ini semua gambar harus dibuat dalam format berkualitas tinggi setidaknya 300 dpi dengan pengaturan warna yang tajam, ilustrasi baik untuk menyajikan penelitian disajikan pada gambar. Nah, maksudnya nih contohnya seperti ini, kita apakah masuk nanti di dalam paragrafnya atau memang terpisah gitu? Oke, baik. Nah, nanti coba dicek lagi di bagian outer guideline-nya, Bapak. Biasanya pengaturan apakah gambar itu dipisah atau tidak dicantumkan dalam outer guideline-nya. Kopi Memang kan bisa kesini. ada juga yang gambar itu langsung Ya, dicantumkan jajan tuh dalam breakfast aja yuk. mohon maaf, Oke. Nah, jadi ada yang gambar itu boleh dicantumkan jadi satu dalam papernya. Tapi untuk menjaga keterbacaan gambar, biasanya jurnal itu juga meminta untuk dipisah. Jadi yang dalam teks atau body papernya itu hanya keterangan gambarnya saja, kemudian gambarnya dipisah. Coba nanti mungkin bisa dicek lagi di bagian author guideline-nya. Begitu nanti akan kita sesuaikan juga. Terutama tadi ada aturan tentang 300 dpi karena 300 dpi itu sudah aturan yang umum digunakan untuk Ini. format berkualitas gambar di beberapa jurnal dan itu sebagai syarat administratif gitu begitu guys. Jadi nanti kita bisa sesuaikan juga dan malam hari ini juga akan kita bahas Bapak. Oh, baik, baik, Mas. Nah, berarti nanti di autornya kita cek ya untuk kepastiannya. Oke, begitu betul Bapak. Oh Jadi iya. bisa kita cek di autornya kemudian coba kita cek di bagian mungkin kalau Bapak mau submit kita submissionnya apakah ada yang harus
wajib dipenuhi seperti gambar terpisah, tabel terpisah atau tidak begitu, Pak. Hmm. Ya, baik Mas. Sementara nanti saya pelajari dulu dan terima Oke, kasih sudah semakin jelas nih. oke, baik, Pak. Terima kasih kembali juga. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin atau didiskusikan sebelum kita mulai untuk sesi malam hari ini. Monggo, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada mungkin lika-liku dalam pencarian jurnalnya, atau mungkin ada yang masih ragu-ragu pencarian jurnalnya begitu? Mas Wian, Silakan Ibu Ari, bagaimana? ya, oke. Saya tuh sudah mencari dan menuliskan beberapa jurnal yang kira-kira saya bisa submit seperti itu. Nah, kendalanya adalah pertama APC-nya mahal, 300 3.000 ya, $3.000. Rata-rata $30.000 seperti itu. Nah, itu kan sudah 50-an ya, Iya, tiga ribu betul. dolar gitu. Nah, terus kalau yang kemarin saya bilang open access, ini open access gratis, tapi tidak bisa open access. Artinya ketika nanti masuk untuk proses penilaian nggak bisa dibuka kan, nggak bisa juga digunakan seperti itu. Terus saya menemukan yang kira-kira bisa memenuhi gitu. Open Psychology Journal. Nah, tapi ternyata ketika saya sudah mencoba masuk ke sana, nama perguruan tinggi saya itu nggak ada di daftar yang ada di jurnal tersebut gitu. Nah, itu terus saya berhenti karena nggak bisa cara menambahkannya bagaimana. Gitu kendalanya Mas Wian. Ibu, mohon maaf tidak ada di dalam jurnalnya itu dalam artian belum ada yang terpublish atau bagaimana Ibu? eh, itu kan menyebutkan nama perguruan tingginya gitu. Itu kan tinggal klik 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 gitu. Jadi Iya, kalau misalkan perguruan tinggi lain itu sudah ada, nama perguruan tinggi saya itu belum ada gitu loh. Sehingga ketika saya melanjutkan ke jurnal tersebut itu nggak bisa karena saya nggak bisa untuk mencantumkan nama perguruan tingginya gitu. oke, Nah itu kan ditambahkan. iya. Nah itu saya yang nggak bisa menambahkan gitu. Itu mohon maaf Ibu, mungkin itu Mm-mm. ketika mau mendaftar atau Sa- pembuat akun. sudah buat akun, sudah beberapa tahapan sudah saya lakukan. Jadi mulai dari abstrak sudah saya masukkan, kemudian ini toh nama-nama penulisnya siapa saja kan Iya, gitu. Nah, sampai nama penulisnya siapa, kemudian kan harus mencantumkan nama perguruan tingginya. Nah, nama perguruan tinggi itu kan tinggal klik, kemudian milih kan begitu. Dan di antara pilihan itu tidak ada nama ya. perguruan tinggi saya. Oke, nah ini mungkin kasus khusus begitu ya Bapak Ibu. Coba mungkin nanti begini saja Ibu. Eh, Kalau boleh mungkin nanti bisa dikirimkan ke saya. Coba Mm-mm. nanti saya bantu cekkan untuk jurnalnya. Oh ya, Coba saya bantu carikan bagaimana solusinya caranya begitu. gitu ya. Oke, Oh ya, nanti baik. bisa kita lanjutkan. Mungkin bisa Ya, dicatkan ke WhatsApp ya, gitu nih ya, Ibu. ya. Nanti saya Baik, bantu. nanti saya kirim ke Mas Iam ya. Oke, baik Ibu. Ya, oke. Terima kasih Mas Iam. Iya, sama-sama Bu Ari. Oke, oke. Monggo Bapak Ibu yang lain. Atau mungkin sudah mulai penasaran Bapak Ibu dengan untuk materi malam hari ini tentang template paper begitu. Karena mungkin Bapak Ibu di sini seperti tadi ada dari Bu Ari, dari Pak Umron yang sudah menemukan jurnal tujuannya, kemudian dicek-cek outer guideline-nya, gitu, kemudian menemukan yang namanya menemukan template yang harus disesuaikan. Nah, mungkin dari template tersebut banyak Bapak Ibu yang terkendala bagaimana penyesuaiannya, apa saja yang harus kita ikuti. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang template paper, terutama nanti mungkin ada beberapa poin-poin seperti halnya di bagian author guideline, seperti DPI gambar, kualitas gambar yang perlu kita penuhi, dan bagaimana cara kita untuk menyesuaikan gambarnya, menyesuaikan template-nya. Dan tak lupa juga Bapak Ibu,
kembali lagi karena topik kita itu adalah finalisasi, maka nanti juga kita mungkin akan sedikit membahas tentang penggunaan Grammarly. Nah, kemarin kan kita baru pasang-pasang alatnya, kalau Mendeley sudah kita praktekkan, kemudian malam hari ini nanti juga akan kita praktekkan untuk penggunaan Grammarly-nya. Bagaimana Grammarly itu bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan sebaik mungkin untuk mempercantik, untuk memperhalus bahasa Inggris kita. Oke, mungkin pada malam hari ini nanti Bapak Ibu akan ditemani oleh Mbak Biwi, begitu langsung akan dipraktekkan oleh Mbak Biwi tentang bagaimana pemindahan template paper secara cepat begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuang waktu lagi untuk menyesuaikan template satu persatu, tapi nantinya Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja. Tapi ada caranya tersendiri Bapak Ibu. Agar apa? Agar tulisan yang sudah kita susun secara digital menggunakan digital writing, ketika kita submit, ketika kita pindahkan ke template yang sudah ada dari jurnal itu juga tetap masih mempertahankan digital writing-nya, tidak menjadi manual writing. Karena memang sudah banyak sekali, sudah kebanyakan jurnal itu menghendaki yang namanya citasi menggunakan Mendeley, citasi menggunakan cara citasi digital. Kemudian ada style yang harus kita ikuti, itu juga akan kita sesuaikan secara otomatis menggunakan Mendeley. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk materi malam hari ini nanti materi yang cukup teknis begitu, materi yang cukup teknis nanti Bapak Ibu mungkin bisa ikuti terlebih dahulu, kemudian akan kita buka sesi tanya jawab di akhir setelah materi agar video recordnya tidak terpotong-potong. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan dulu untuk praktek yang akan disampaikan oleh Mbak Biwi. Kemudian nanti di akhir bisa kita gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Dan di sini sepertinya Mbak Biwi sudah siap dengan semangatnya malam hari ini. Dan mungkin untuk sesi ketujuh tentang template paper bisa saya persilahkan untuk Mbak Biwi mempraktekkan cara cepat dan tips and triknya. Silahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mas Wiam atas pengantarnya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai ya. Materi kita ini terkait teknis yang disampaikan oleh Mas Wiam. Namun sebelum itu mungkin saya akan memberikan tambahan sedikit begitu ya. Tadi saya mendengar ada hal menarik, pertanyaan menarik terkait graphical abstract. Nah, mungkin Pak Umron mohon izin menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Wiam. Jadi graphical abstract itu seperti halnya kita menuliskan abstrak tapi dalam bentuk visual, Bapak Ibu. Jadi, bentar, saya coba share screen kan. Contohnya begitu ya. Nah, ini saya ambil dari Elsevier karena salah satu yang biasa menggunakan graphical abstract itu rata-rata dari publisher Elsevier begitu ya. Nanti Bapak bisa menampilkan judul, kemudian ada pasti bagian kontennya. Konten berisi terkait dengan latar belakang begitu. Kemudian ada metodologi yang digunakan, resultnya, dan conclusionnya. Tampilannya seperti ini saja boleh Bapak. Mau dengan skema yang digambar begini, menjelaskan masalahnya dulu, kemudian rasionalisasinya seperti apa, ada resultnya. Kalau resultnya itu dalam bentuk grafik seperti ini, kita bisa tempelkan juga begitu. Jadi kemudian tambahkan conclusion. Nah, ketika tadi disampaikan kalau Bapak menggunakan AI gitu ya, menggunakan AI dalam membuat graphical abstract, tentunya ada ketentuan. Jadi ketentuan penggunaan AI di dalam silahkan dicek pada jurnalnya itu ketentuan penggunaan AI dalam pembuatan graphical abstract harus seperti apa. Karena kalau dari Elsevier, semisal Bapak Ibu menggunakan AI sebagai asisten bukan hanya sebatas untuk memperbaiki tata bahasa saja, maka Bapak Ibu diminta untuk membuat deklarasi atau form gitu ya. Form yang mana menyatakan bahwa Bapak Ibu menggunakan AI itu dalam konten dalam bagian mana saja gitu. Salah satunya mungkin pada graphical abstract. Nah, di situ Bapak, jadi tampilannya cukup seperti ini. Kalau tadi sih saya mencoba untuk mencari template graphical abstract. Jadi kayak tata letaknya seperti apa begitu ya.
Nah, nanti mungkin bisa saya kirimkan juga, Bapak tinggal membuat saja, menggambar begitu, entah menggunakan Canva atau PPT atau yang lain, itu monggo boleh saja. Pastinya judul yang digambarkan, kemudian poin kontennya, pertama ada method, ada outcome, result sama conclusion di sini, gitu. Dan pastikan Bapak juga menambahkan detail, author detail, lalu jurnal finder dan reference detail. Ini mungkin salah satu yang memang sangat em, menjadi peran penting gitu ya, referensi penting gitu dalam paper Bapak gitu. Tidak harus semuanya karena nggak akan muat tentunya gitu. Jadi silahkan mungkin bisa poin-poin ini bisa dilengkapi di dalam graphical abstract gitu. Jadi hanya menjelaskan alur. Jadi kalau jadi kayak istilahnya gambar itu membuat alur apa masalah yang ditemukan. Contohnya seperti ini, misalkan ini adalah masalah begitu ya, kemudian kita bisa memberikan sebuah metode dalam tambahkan metode penelitian yang digunakan, kemudian diberikan hasil penelitiannya seperti apa, kemudian kesimpulannya untuk apa gitu. Nah, seperti itu saja Bapak. Itu untuk graphical abstract. Nah, terus kemudian tadi ada pembahasan soal yang berkaitan dengan template begitu ya. Menarik karena ini sesuai dan relevan dengan apa yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kebetulan saya tadi mencoba mencari salah satu jurnal dari sebuah publisher yang mungkin tidak terlalu besar begitu ya, adalah dari publisher Horizon. Dari Horizon itu memang dia punya beberapa jurnal. Saya coba. Nah, publisher ini dia punya 11 jurnal. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik boleh mendalami atau mengecek publisher itu, Horizon, gitu ya. Rata-rata dia tidak ada yang Q1, Q2, mungkin standarnya sekitar di Q1 maksudnya. Q2, Q3 gitu. Biasanya standarnya di bagian situ. Nanti bisa Bapak Ibu kalau memang mau yang menggunakan memang targetnya di middle, mungkin bisa dicek gitu ya. Nah, setelahnya saya memilih salah satu, Bapak Ibu memilih salah satu jurnal, yang ini berkaitan dengan Environment and Ecologies Research, karena sebenarnya Horizon ini, publisher ini punya template yang sama, guideline yang sama. Mari kita lihat bersama ya Bapak Ibu guideline-nya. Kita lihat guideline-nya. Oke, memang kalau untuk pencarian jurnal yang perlu dipastikan atau diperhatikan secara detail adalah bagian guideline. Kalau kemarin Bapak Ibu dalam pencarian referensi, kemudian dalam digital writing itu tidak harus membaca keseluruhan, tapi kalau guideline jurnal itu wajib dibaca secara detail. Arah-arahnya, apa yang diminta oleh jurnal itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika sudah mensubmit kemudian ditolak itu hanya penolakan itu eh, sederhana sekali karena Bapak Ibu tidak mengikuti guideline yang sudah ditentukan. Nah, itu kan sangat sedih ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan sampai kita pada saat submit tidak menyesuaikan dengan guideline-nya. Kenapa? Saya pernah menemukan sebuah kasus Bapak Ibu. Di situ memang eh, salah satu orang itu submit di beberapa. Jadi dia dia mengikuti guideline satu, kemudian ke jurnal yang kedua dia tidak merubah gitu ya. Dia tidak merubah atau menyesuaikan dengan jurnal tersebut. Nah, maka si jurnal itu menyampaikan bahwa Anda ditolak dengan alasan paper ini sudah mengikuti guideline pada jurnal A dengan skema bla 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 gitu. Mereka bisa mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu silahkan perhatikan secara detail dalam jurnalnya. Nah, kemudian kita ke bawah ya. Pada manuskrip pastinya kita harus perhatikan dia memintanya dalam bentuk file apa. Kalau dia ada Word, berarti alhamdulillah kita bisa pakai Word ya. Itu kalau latex dia ada filenya sendiri Bapak Ibu atau menggunakan aplikasi lain gitu. Kemudian tipe artikel, nah ini biasanya Bapak Ibu tanya, jurnal ini sebenarnya boleh nggak atau menerima nggak Mbak paper yang dalam bentuk review. Nah ini bisa kita mengecek gitu ya. Apa saja yang diterima, jurnal ini menerima jenis artikel apa saja begitu. Ada full research artikel, review, critical analysis artikel. Berarti kan mungkin kayak penelitian langsung maupun penelitian dalam bentuk literatur masih bisa diterima Bapak Ibu. Lalu ada template. Nah, ini paling enak memang
menurut kita adalah paling enak kalau jurnal itu menyediakan template gitu ya. Cuman yang nggak enaknya adalah biasanya kita butuh waktu lama, berjam-jam atau Enggak, satu. ya berhari-hari untuk mengcopy, memasukkan, menyesuaikan template kayak gitu ya. Nah, kalau saran saya itu nanti ada cara cepatnya, Bapak Ibu. Cara cepatnya nanti kita coba cek ya. Kita akan download template Microsoft ini. Oke. Kalau misalkan dia tidak menyediakan template dalam bentuk Word, hanya menuliskan template untuk LaTeX saja, Bapak Ibu tidak usah mendownload yang form atau file LaTeX-nya. Atau mungkin Bapak Ibu mendownload artikel yang sudah terpublish, kemudian dihapus gitu tulisannya, kemudian tempelkan, itu enggak usah Bapak Ibu. Semisal dia tidak punya template dalam bentuk Word, itu menandakan bahwa Bapak Ibu boleh mensubmit dalam bentuk bebas. Gunakan saja apa namanya template yang sudah kami berikan, gitu. Digunakan itu, tapi sesuaikan saja formatnya, strukturnya, dan sebagainya, gitu. Silakan digunakan, gitu ya. Tidak harus mendownload paper yang sudah terbit atau mendownload dalam versi LaTeX. Biasanya versi LaTeX itu dalam bentuk PDF, kemudian ada yang memwordkan, kemudian mengedit. Nah, itu malah menyusahkan, Bapak Ibu. Jadi gunakan file bebas, gitu ya. Silahkan gunakan dari kami. Nah, setelah sudah di-download, kita perhatikan lagi ke bawah, dia minimal word-nya itu berapa, gitu ya, 5-20 halaman, at least 3.000 kata, gitu ya, 3.000 kata. Nanti sih cek dulu nih papernya Bapak Ibu sudah mengikuti standarnya belum, gitu ya. Kalau misalnya 3.000 ya jangan mepet banget, mungkin 4.000 lah, gitu. 4.000 Bapak Ibu sudah papernya sudah di angka 4.000 kata begitu ya. Kemudian turun paper title tidak boleh lebih daripada 20 kata. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan MSO pastinya sudah spesifik, informatif begitu ya. Kemudian author details Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti harus melengkapi nama-nama penulis gitu, tidak dalam kondisi singkatan. Tidak singkatan, kemudian nanti email opsional ya boleh tambahkan, bahkan orchid kemarin sudah kita bahas. Abstrak juga di sini dia minta 200 sampai 350 kata. Keyword 3 sampai 10. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah membuat abstrak sebanyak-banyaknya di hari pertama, di hari kedua, maka silahkan mulai difilter sekarang gitu. Oke, ini sama result discussion, conclusion, acknowledgement. Ini biasanya Bapak Ibu memberikan ucapan terima kasih kepada lembaga gitu ya, mungkin atau mungkin kepada seseorang gitu ya, yang memang sudah memberikan support dalam hal technical support atau mungkin fasilitas begitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan Bapak Ibu. Tabel, format, numbering, nanti bisa disesuaikan. Figur, tadi kalau saya tidak salah dengar, Pak Umron juga menyampaikan bahwa resolusinya yang diminta oleh jurnal adalah minimum 300 dpi. Nah, ini ada cara cepatnya, Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusikan. Kalau saya belum menyampaikan, mohon saya diingatkan, gitu ya. Kadang saya suka kelupaan. Referensi tipenya adalah di sini ada siku angka gitu ya dengan kurungan siku berarti disebut sebagai IEEE. Itu nanti kita bisa sesuaikan. Oke, turun. Ini ada kesepakatan artificial intelligence, kemudian bawah change contribution, conflict of interest. Oke. Oke, tidak ada lagi. Ya, maka sekarang kita fokus untuk pemindahan template, Bapak Ibu. Oke, pemindahan template kita buka ya. Kita buka. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini nampak ya di tampilan Bapak Ibu ya, saya sudah memindah-mindah tab ini ya. Di sini template-nya itu 2 kolom Bapak Ibu. Jadi kalau yang Bapak Ibu tuliskan mungkin 1 kolom, maka di sini waktunya untuk dipindahkan gitu. Nah,
Cara pemindahannya sangat gampang sekali, Bapak Ibu. Tidak perlu waktu lama. Kalau kita sudah terbiasa, mungkin sekitar 10-15 menit saja. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu ketika nanti sudah submit di satu jurnal, terus ditolak, pindah langsung ke jurnal yang lain tanpa harus sedih, tanpa harus galau gitu ya. Langsung pindah. Kita harus move on, Bapak Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya coba kita akan pemindahan ya, pemindahan artikel, pemindahan tulisan kita menyesuaikan dengan template. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh paper begitu ya. Kita coba copy mulai dari judul Bapak Ibu. Caranya adalah ketika Bapak Ibu mendapati kalimat atau paragraf begitu yang dia tidak ada citasi, maka Bapak Ibu bisa copy paste dengan cara seperti ini. Coba kita mulai dari judul. Tadi judul sudah kita copy, maka kita pastekannya dengan cara kita blok tulisan yang ada di contoh ini, kemudian klik kanan, lalu pastenya adalah keep text only atau yang gambar A. Gitu, yang gambar A saja Bapak Ibu di sini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti mau mengcopy paste kalimat yang tidak punya citasi, maka Bapak Ibu gunakan pastenya keep text only atau yang gambar A. Klik kanan, paste A. Begitu. Contoh halnya adalah pada bagian judul, kemudian nanti authors, lalu afiliasi, abstrak gitu ya. Nah, kita coba contohkan lagi pada bagian author. Kita copy satu, lalu kita pastekan di first author. First author ini kalau dia angkanya nempel ketika di blok tidak dia tetap ikut, maka silahkan berikan spasi dulu, baru kita blok, kemudian lalu paste A. Nah, begini. Jadi nanti tulisan yang sebelumnya otomatis hilang dan akan terpastekan dari paper kita sebelumnya. Terus, kalau kemarin kita tidak salah, kalau kemarin kita kayaknya sudah membaca ya, sudah membahas soal ini apa namanya corresponding author atau yang bintang. Nah, bintang ini sebagai corresponding author letaknya itu boleh di mana saja. Yang penting dia bertanggung jawab untuk mensubmit, berkomunikasi dengan pihak editor, kemudian yang sering membuka email maupun OJS begitu. Nanti silahkan dipindahkan saja, misalkan correspondingnya harus penulis pertama. Nah, berarti bintangnya letakkan di setelah angka 1 begitu. Oke, ini dihapus. Nah, begini Bapak Ibu. Kita ulangi untuk bagian afiliasi ya. Kita copy satu afiliasi ini, pastekan di contoh afiliasi pertama. Kalau angkanya ikut, kita berikan jarak dulu, kasih spasi. Lalu kita blok, klik kanan, pastenya gambar A, Bapak Ibu. Atau keep text only. Oke. Nah, ini keep text only. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus memperbaiki secara manual gitu ya. Mungkin kalau kita biasanya harus memindahkan, menyesuaikan jenisnya, angkanya, spasinya itu nggak perlu Bapak Ibu. Kalau sudah keep text only, paste keep text only, maka dia otomatis akan mengikuti format yang ada di template. Begitu. Oke, kemudian kita coba ke abstrak. Ini satu paragraf nih, kita coba lihat ya. Kita copy tulisan yang ada di abstrak, kita tempelkan di template. Dengan cara apa? Blok keseluruhan. Nggak perlu harus di spasi atau sebagainya. Langsung blok saja, Bapak Ibu. Kita blok keseluruhan, kemudian pastenya, klik kanan, paste A, keep text only. Nah, ini kasih enter saja. Selesai, gitu ya. Jenis hurufnya dari yang sebelumnya apa nih? Hurufnya adalah Arial, nanti dia berubah langsung menjadi Times New Roman gitu. Tanpa Bapak Ibu harus edit ulang gitu ya. Nah, begitupun dengan keyword Bapak Ibu.
Kita coba contohkan lagi keywordnya. Pastekan di sini, kita blok langsung. Kemudian paste A, keep text only. Nah, ini tanpa cepat Bapak Ibu, tanpa harus diedit-edit begitu. Oke, dari sini dulu ada yang kesulitan Bapak Ibu menggunakan keep text only atau klik paste A? Ada Bapak Ibu? Baik, kalau memang belum ada kita lanjut. Nah, kalau di dalam Imrat gitu, Imrat di situ ada yang namanya sitasi pastinya. Maka di dalam Imrat atau introduction sampai conclusion itu kita nanti bukan menggunakan keep text only atau bukan menggunakan paste A. Tapi kita menggunakan paste biasa gitu. Coba kita contohkan di dalam introduction. Nah, kalau kita blok nih, kalau dia menggunakan sitasi Mendeley, dia otomatis ada blok lebih tebal. Nah, ini menandakan bahwa sitasinya aktif, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa scrolling cepat nih untuk melihat mana sitasi yang manual, gitu ya. Nah, kita coba blok keseluruhan di bagian introduction. Kita contohkan dulu di bagian introduction. Kita copy, pastekan nanti di introduction, itu tidak bisa langsung diblok Bapak Ibu. Tapi dengan cara kita berikan tanda dulu yang tulisan di contoh ini, kemudian kita enter, lalu kita pastenya paste biasa saja, paste yang ini boleh atau Ctrl V begitu. Nah, tampilannya pasti akan berbeda dengan yang ada di contoh. Kenapa harus paste biasa? Karena kita mau menjaga sitasinya. Gitu. Kalau misalkan tadi kita menggunakan keep text only, ini, oh ini miring nih. Oke, kalau kita menggunakan keep text only, itu tulisannya memang sama dengan yang ada di contoh. Tetapi sitasinya tidak terbaca, Bapak Ibu. Dia jadinya manual gitu. Kalau manual seperti ini otomatis kan harus mensitasi ulang ya. Lebih repot Bapak Ibu. Maka silahkan nanti gunakan paste biasa saja. Ya, dengan cara tadi ini contohnya ditinggalkan dulu. Kita simpan dulu contoh ini, kemudian kita berikan tanda saja bahwa ini adalah paragraf contoh, lalu berikan enter. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa paste biasa atau Ctrl V. Nah, tulisannya memang tidak sama, tapi yang penting sitasinya terjaga Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk menyesuaikannya? Kita gunakan satu trik ini, satu cara ini, yakni adalah sapu-sapu. Gitu. Jadi Bapak Ibu ingat ya, sapu-sapu. Caranya adalah letakkan kursor dulu di tulisan contoh atau tulisan yang sudah benar. Kursornya boleh di mana saja, sembarang, tidak harus di blok. Tidak harus ya. Jadi hanya mengarahkan kursornya saja di kalimat contoh atau di paragraf contoh. Lalu Bapak Ibu klik pada bagian sapu di pojok kiri. Di sini, pojok kiri ini. Nah, ini ada sapu, Bapak Ibu, atau namanya format pointer gitu. Nah, format pointer ini perlu kita klik dulu sampai ada gambar simbol sapunya kalau kita mengarahkan itu. Coba ya. Tuh, hilang. Ya, coba kita klik dulu sapu-sapunya. Nah, ini otomatis muncul nih gambar sapu-sapu ini. Baru setelah itu kita blok keseluruhan, Bapak Ibu. Tulisan yang ada di dalam introduction tadi kita blok keseluruhan. Oke, kita blok, kita lepas. Ya, jadi Bapak Ibu tekan klik kiri, ngeblok, turun, sampai kalimat terakhir di paragraf di introduction, baru setelah itu dilepas.
Nah, tampilannya, tulisannya pasti akan sama dengan yang ada di contoh. Citasinya ikut terjaga, gitu. Jadi gunakan yang namanya sapu-sapu, Bapak Ibu. Setelah itu, maka tulisan contoh ini sudah tidak terpakai. Harus kita buang, gitu ya. Jangan sampai meninggalkan jejak. Takutnya nanti kalau sudah terpublish malah template-nya ketahuan di paling depan, kan? Nah, setelah itu kan ini sudah rapi nih. Kita turun ke bawah. Kita kembali ke paper kita, ke bagian material and method gitu ya. Kalau sudah seperti ini, saya mencoba untuk memblok keseluruhan saja sampai acknowledgement boleh gitu ya. Tidak sampai references ya. Kalau references nanti tidak usah di copy paste. Nah, tadi sudah di copy Bapak Ibu, maka selanjutnya kita paste. Pastenya biasa saja. Paste Ctrl V boleh, paste yang ini biasanya Bapak gunakan boleh gitu. Atau Bapak Ibu bisa klik kanan, pastenya adalah ini sebentar. Format, udah kelihatan nggak ya? Nah, di sini. Pastenya bisa keep search formatting atau yang gambar kuas. Gitu. Jadi paste biasa atau paste keep search formatting yang gambar kuas ini. Itu boleh Bapak Ibu. Nah, kita coba contohkan yang ini ya, keep search formatting paste. Tuh, tampilannya pasti akan berbeda dengan yang sudah kita perbaiki, tetapi citasinya masih terjaga gitu. Nah, selanjutnya maka kita gunakan yang namanya sapu-sapu. Sapu-sapu tadi kalau kita mengkopinya dari material and method sampai acknowledgement, maka kita harus menyesuaikan nih headingnya gitu ya, harus sama headingnya. Maka kita klik saja heading pertama introduction, kemudian klik sapu-sapu atau format pointer di sebelah kiri. Lalu arahkan ke bagian material and method, kita blok, kita lepas. Kalau tadi di introduction ada angka, di sini nggak ada angka, berarti introduction menuliskan angka itu manual. Jadi kita manual aja gitu. Selanjutnya, isi material method juga sama. Kita klik arahkan ke kalimat yang sudah benar, lalu kita format pointer, kita blok keseluruhan ya sampai menemukan heading lagi. Oke, lepas gitu. Baru ketemu heading lagi, kita arahkan ke heading material method, kita blok, kita klik sapu-sapu, kemudian kita blok. Lepas. Nah, selanjutnya kasih angka 3. Ini pun juga sama nih, ini kalimat ini. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan sebuah gambar atau Bapak Ibu menempelkan gambar di dalam papernya, maka di sini tidak bisa langsung disapu-sapu. Kalau sudah langsung disapu-sapu, contohnya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, gambarnya tidak bisa terlihat, nggak kebaca nih, karena sudah diperkecil gitu. Maka caranya, dan gambar ini tidak boleh diperkecil manual. Jadi sebesar apapun itu gambar, itu biarkan saja apa adanya. Kenapa? Agar si gambar ini, ukurannya, apa tulisannya yang ada di dalam gambar ini masih jelas terbaca, Bapak Ibu. Nah, maka caranya adalah kita perbaiki dulu kalimat di atas gambar, kita arahkan kursornya di kalimat yang sudah benar, sapu-sapu, terus kemudian kita blok kalimat result and discussion sebelum. Nah, selanjutnya lepas. Selanjutnya lepas. Sekarang kita mengeksekusi gambar. Gambar ini, Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini tidak boleh diperkecil manual. Kita coba ya kalau perkecil manual. Kalau Bapak Ibu perkecil manual, mungkin terlihatnya oke, biar sepadan gitu ya. Jangan kecil-kecil banget. Kayak nggak masalah. Cuman kalau kita baca harus
membesarkan seperti ini gitu ya. Akan kesusahan editor atau reviewer dalam membaca isi yang ada di dalam gambar. Dan pastikan ya Bapak Ibu bahwa gambar kalau memang dia situ ada kalimat gitu, pastikan dia harus dalam bahasa Inggris. Sudah tidak boleh pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, setelahnya maka gambar yang besarnya ini biarkan dia tampil apa adanya, Bapak Ibu. Maka untuk cara memperbaikinya, kita sesuaikan menjadi satu kolom dengan cara kita blok keterangan gambar sama gambarnya. Dua ini tidak boleh dipisahkan. Selanjutnya kita ke bagian layout. Ya, layout. Nah, kemudian habis itu kita ke bagian kolom. Lalu pilihnya one, satu. Maka si gambar dan keterangan gambar ini otomatis dia akan berubah menjadi satu kolom. Tapi teman di bawahnya, kalimat di bawahnya, atau di atasnya, dia nggak ikut berubah. Hanya yang terblok saja yang dirubah gitu. Setelah itu, maka keterangan gambar ini harus disesuaikan dengan yang ada di template contoh. Turun ke bawah, kita cari ya, kita cari ini keterangan gambar. Cukup kita klik saja, kemudian sapu-sapu Bapak Ibu. Naik ke atas ke bagian keterangan gambar. Lalu selanjutnya adalah kita blok keterangan gambar itu lepas. Kalau tadi ada di bold, berarti kita manual saja bold kayak gini. Selesai, Bapak Ibu. Gitu, nanti ngerapiinnya kayak sapu-sapu gitu ya. Jangan, nggak usah manual, Bapak Ibu. Tinggal sapu bersih sampai ketemu gambar lagi atau sampai ketemu heading lagi. Kayak gitu, Bapak Ibu. Ini. Nah, terus nanti kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu, kalau sudah selesai semua ini saya coba perbaiki dulu ya. Kalau nanti sudah selesai semua, maka tulisan yang ada di dalam template itu silahkan di ini kena nih. Silahkan dihapus gitu. Kita perbaiki dulu, klik sapu-sapu, kita blok kalimatnya. Oke, sampai ketemu gambar lagi. Kalau ada gambar kita stop Bapak Ibu. Naik sedikit. Oke, figur. Nah, kalau sudah selesai ya nanti ya. Kalau sudah selesai semua, maka kita hapus. Ya, ini kita blok. Yang dihapus adalah template, keterangan templatenya saja. Layout, kolom, one. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita hapus yang di bawahnya ini karena sudah tidak terpakai, tapi sisakan pada bagian references, Bapak Ibu. References jangan sampai hilang dulu, gitu. Saya izin perbaiki sebentar, kita klik sapu-sapu. Oke, biar rapi dulu ya, sapu-sapu lagi. Ya, selesai. Nah, selanjutnya, kalau pada bagian references, tadi tidak boleh di copy paste dari manuskrip, Bapak Ibu. Kalau di copy paste, rusak nanti Mendeley-nya kan? Nah, caranya adalah, Bapak Ibu, di dalam sini, references ini, kita enter dulu. Kita enter. Kemudian, kita ke bagian references, Bapak Ibu. Kita ke references. Kalau kemarin Bapak Ibu menggunakan insert citation, maka untuk memanggil referensinya gunakan insert bibliografi. Kita klik insert bibliografinya. Ya, nah kalau muncul tampilan seperti ini enggak masalah Bapak Ibu. Tidak perlu panik. Ini artinya memang saya tidak punya metadata citasi yang digunakan di dalam paper itu. Tinggal okekan saja. Karena ini menunjukkan bahwa Mendeley akan mengimport
data-data di luar dari yang sudah kita punya. Data-data Mendeley-nya, data-data citasi yang mereka gunakan otomatis akan masuk gitu. Nah, ini langsung terbaca Bapak Ibu, ya. Nggak perlu manual, kita nggak perlu satu-satu. Kalau sudah seperti ini, karena yang diminta adalah kurung siku, maka selanjutnya citasi stylenya itu kita ganti. Penggantiannya adalah di bagian style. Stylenya ini ya, nih kalau dia masih menggunakan Harvard, kita ganti aja ke IEEE. Oke, otomatis tanpa harus diblok Bapak Ibu. Jadi nggak usah ngeblok semuanya. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin merapikan jarak antara angka dan hurufnya ini. Maka kita blok. Kita blok, itu baru kita tarik manual sedikit. Pakai garis yang ada di atas ya. Garis itu kita tarik sedikit. Oke. Selesai. Dari sekian banyak manualnya hanya beberapa Bapak Ibu, tidak semuanya. Nah, setelahnya contoh referensis ini kita hapus. Selesai, sudah siap untuk disubmit. Nah, kalau sebelum disubmit, memang alangkah baiknya Bapak Ibu bisa di Grammarly-kan. Nah, Grammarly ini boleh nanti sebelum pemindahan template atau setelah pemindahan template. Kalau saran kami sih sebelum pemindahan template ya. Sebelum pemindahan template sudah di Grammarly-kan dan sudah diturnitinkan untuk mengurangi resiko plagiasi pada plagiasi pada template. Biasanya kan kita kena plagiasinya itu malah di template karena sudah sama, semua sudah familiar begitu. Nah, untuk mengantisipasi itu silahkan bisa diturnitinkan sebelum pemindahan template begitu. Oke, Bapak Ibu. Itu saja. Pemindahan template cuman gunakan copy paste dan sapu-sapu atau format pointer. Kalau gambar, Bapak Ibu gunakan layout, pilih kolom, pilihnya 1. Emang boleh, Mbak? Boleh, Bapak Ibu. Karena tadi ada contohnya, cuman sudah kehapus ya. Ada contohnya. Jadi kalau dia gambarnya besar, boleh dijadikan 1 kolom. Begitu. Tapi yang lain nggak boleh. Yang lain, kalau yang tulisan-tulisan yang lain harus dalam 2 kolom. Begitu. Nah, selanjutnya ada proses Grammarly, Bapak Ibu. Grammarly ini, Bapak Ibu, nanti pastinya harus login. Kalau saran kami, Grammarly-nya Bapak Ibu itu harus premium. Kenapa? Agar nanti fasilitas Grammarly atau tools yang ada di Grammarly itu aktif semua. Kalau gratis, hanya yang aktif adalah correctness sama clarity, itu pun mereka perbaikannya tidak semua, tidak maksimal gitu ya. Silahkan pilih Grammarly yang premium. Boleh beli di e-commerce atau mungkin yang sudah direkomendasikan oleh Mas Wiam kemarin gitu. Selanjutnya, sebelum kita menggunakan Grammarly, Bapak Ibu harus mengatur adjust goal-nya. Tujuan kita ini untuk perbaikan Grammarly ini untuk apa? Nah, kita harus mengaturnya di bagian adjust goal. Nantinya adjust goal ini yang harus Bapak Ibu pilih di set goal-nya adalah audience, tentunya pilih expert. Harus expert ya, karena yang membaca paper kita itu kan banyak orang. Entah itu reviewer atau pembaca dan sebagainya, itu semua orang membaca. Maka kita anggap sebagai expert. Lalu formality-nya tentunya formal dan domainnya tentunya adalah akademik. 3 ini saja, audience, formality, domain. Kalau Bapak Ibu menggunakan MacBook, mungkin ada yang tone dan sebagainya, itu nggak usah dipilih. Cukup 3 saja, audiensnya pilih expert, kemudian formality-nya formal, lalu domainnya akademik. Setelah itu pilih done Bapak Ibu, done, selesai gitu. Gitu. Selanjutnya baru kita melakukan proses perbaikan Grammarly. Ya nanti Bapak Ibu fokusnya memang di sebelah kanan.
Tapi tinggal scrolling saja, nanti dia akan mengikuti. Naik ke atas, dia perbaikannya akan berbeda. Kalau ke bawah juga dia menampilkan yang berbeda, gitu ya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, nanti pastinya all issue ya, oleh memilihnya. Biar nanti kalau ketika scrolling itu semuanya terbaca, antara correctness sampai delivery itu terbaca semua. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Kalau correctness gambar merah di sini, itu berarti dia akan memperbaiki tipenya Bapak Ibu. Jadi tata bahasa, kemudian grammarnya, itu nanti akan diperbaiki. Bahkan titik koma spasi pun juga akan dia perbaiki. Jadi Grammarly akan sedetail itu membaca papernya Bapak Ibu. Lalu ada clarity. Clarity ini di mana nanti Grammarly akan menyarankan tulisan-tulisan Bapak Ibu yang terlalu panjang, tapi maknanya intinya sedikit begitu. Seperti halnya kita mengulang-ulang gitu, padahal intinya satu, intinya singkat saja. Maka dia akan memadatkan itu agar nanti mudah dipahami oleh orang banyak gitu. Istilahnya kalau mendayu-dayu, maka dia akan mempertegasnya, menyingkatkan, memberikan kalimat yang to the point-nya gitu. Lalu engagement, dia akan membuat kalimat atau katanya Bapak Ibu itu jauh lebih menarik. Contoh halnya, Bapak Ibu, kita sering menggunakan kata important. Nah, kata important itu kan udah umum ya, kadang capek sekali di paper kita membahasnya important, important, sangat penting karena bla bla bla, pentingnya bla bla bla. Nah, itu. Kata itu mungkin terlalu sering dan membosankan akhirnya. Maka si Grammarly ini nanti akan memberikan saran. Kata important itu bisa diganti loh dengan kata esensial. Yang penting maknanya dalam konteks kalimat itu relevan gitu. Lalu ada juga yang namanya delivery, Bapak Ibu. Nah, delivery ini biar nanti tulisan kita sampai ke pembaca. Artinya tidak boleh ada kalimat yang ambigu atau kalimat yang tidak jelas SPOK-nya gitu. Jadi, kalau si delivery ini dia akan memberikan penyampaian bahwa oh, ini harus ditulis ulang karena ada frasa atau mungkin ada kata yang tidak jelas gitu. Salah satunya kalau Bapak Ibu menggunakan kata this. Hal ini dikarenakan eh, ini biasanya ada di awal kalimat ya. Nah, kalau ininya itu tidak ditunjukkan secara jelas, maka si pembaca, si Grammarly akan mendeteksi itu ada ambigu. Ini maksudnya diarahkan kemana begitu. Nah, itu perlu Bapak Ibu perbaiki. Maka caranya adalah tinggal scrolling saja. Bapak Ibu fokus ke depan, fokus ke sebelah kanan. Nanti misalkan contohnya judul, di sini minta cek wording. Oh, ternyata formatnya itu harus ada tanda kutip gitu. Oke, kalau relevan boleh kita ambil. Kalau enggak, bukan itu kok maksud saya, Mbak. Saya nggak menggunakan tipe ini kok. Ya udah, dismiss aja Bapak Ibu. Klik gambar tong sampah. Terus kemudian yang klik gambar tong sampah lagi ketika Bapak Ibu menemukan ada inconsistent function ini. Kalau ada tulisan update all, nah ini saya menyarankan Bapak Ibu jangan diklik. Kenapa? Kalau diklik, otomatis nanti daftar pustakanya takutnya terbaca juga. Siapa tahu groups itu masuk di dalam daftar pustaka, otomatis kan akan berubah juga tuh. Nah, itu nggak boleh, nanti akan berubah jadi manual. Jadi usahakan dismiss saja. Kalau memang ada perbaikan, ya perbaikannya diedit sendiri gitu. Baik kita di sini kalau juga ada nih, ternyata copyrightnya juga kena perbaikan Grammarly, abaikan juga Bapak Ibu. Kita nggak ada kepentingan untuk memperbaiki tulisan dari Adani template. Copyright 2021 itu kan dari sana ya, nggak perlu kita rubah-rubah. Setelah itu kita turun dari sini. Abstrak harusnya tambahin titik 2 Mbak. Ah, nggak perlu, dismiss gitu ya. Ini memang kita klik and clap, tapi harus kita istilahnya sedikit kita pahami. Oh, kalau nggak cocok, nggak make sense, lewati Bapak Ibu. Contohnya lagi extension. Ini. Oh iya, ternyata benar harus tanda kutip. Kita klik warna hijaunya. Farmer, ada update all lagi, kita hapus gitu. And, nah di sini tadi yang saya bilang.
memang dia langsung mendeteksi titik koma. Dia di sini nggak ada komanya, maka ditambahin tuh, kita klik aja. Otomatis akan ketambah komanya, tanpa harus kita tulis ulang. Survei, harusnya ada kata kita klik, dia otomatis nambah. Contohnya ini yang tadi clarity. Clarity ini, kalimat ini tuh yang dicoret warna merah itu berarti nggak sesuai, nggak cocok nih. Perlu kita ganti, replace with this version. Kita klik saja. Ini lagi sama, ini dihapus. Oh, kalimat ini have on bla bla bla. Terlalu panjang, nggak jelas. Ganti aja efek the institutional bla bla bla. Kita replace with this version. Tinggal manut saja. Oke, ini karena update-update kita lewati ya. Ini sama, replace. Kalau lagi coba cari warna hijau. Mana ya hijau? Oke, coba kita klik aja engagement. Mhm. Nah, di sini contohnya, dia next itu sudah terlalu biasa. Nah, nanti dia akan memberikan penawaran Bapak Ibu. Mau following apa subscan? Ya, itu pilih salah satu. Oh, cocoknya following nih, kita klik. Coba kita klik lagi. Nah, di sini ada main. Oh, leading, ya udah kita klik. Dia memperbaiki saja. Gitu. Oke, sorry, all issue. Nah, terus kalau misalkan warna ungu, langsung kita coba klik warna ungu ya. Ungu, oh tidak ada nih, mana ada? Nah, ini di sini. Oh, ternyata dia harus ada kata strip, tapi nggak relevan, Mbak. Ya udah, dismiss aja. Orang saya mau menyampaikan data analis menggunakan bla bla bla, kayak gitu. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Nanti daftar-daftar dosa di sini itu harus diperbaiki, Bapak Ibu. Pak Jo menyampaikan daftar dosa itu harus diselesaikan sebelum submit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan, kok ternyata daftar dosa yang muncul di daftar pustaka atau di bagian referensis, maka diabaikan. Tidak perlu diklik, tidak perlu diedit gitu ya, karena ini sudah bawaan dari si penulis. Entah itu tipe, entah apa, pokoknya abaikan saja. Gitu, biarkan saja. Yang penting adalah di body papernya Bapak Ibu sudah selesai itu daftar dosanya. Begitu. Baru nanti terakhir diturnitinkan. Ya, kalau turnitin Bapak Ibu, memang kami merekomendasikan bahwa ketika Bapak Ibu targetnya adalah Q1, Q2, maka pastikan papernya Bapak Ibu itu plagiasinya range-nya adalah di bawah 10%. Tapi kalau Q3, Q4 usahakan di bawah 15%. Jadi 10-15% untuk plagiasi saja Bapak Ibu. Scopus. Walaupun nanti nih Bapak Ibu ketemu jurnal yang yang memang dia menyarankan maksimal 25% untuk plagiasi gitu ya. Ya, nggak masalah Bapak Ibu, yang penting kita sudah mengoptimalkan di bawah 10%. Itu malah bagus kan? Jadi Bapak Ibu tidak akan kerja 2 kali ketika pindah jurnal. Karena papernya sudah terjaga nih plagiasinya gitu. Berbeda ketika Bapak Ibu mempertahankan yang tadi 25%, nanti akan kewalahan atau kesusahan ketika pindah jurnal Bapak Ibu. Nah, sudah seperti itu saja. Hanya melakukan hal-hal teknis paling cepat Bapak Ibu. Kalau Grammarly itu kan biasanya di akhir ya. Itu tinggal klik and clack gitu. Nggak usah terlalu kita nggak usah pikir lama deh. Udah oke, masukannya apa, kita baca singkat, selesai, kita klik. Kalau nggak suka, atau nggak sesuai, kita dismiss atau klik gambar tong sampah. Begitu Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah tadi saya menyampaikan soal DPI ya. Nah, DPI tadi Bapak Ibu, kalau ada gambar, saya coba lihatkan. Kalau ada gambar dalam bentuk, contohnya ini deh. Kita buka ya. Bapak Ibu nanti kalau melihat tingkat DPI gambarnya Bapak Ibu, silakan klik kanan. Lalu Bapak Ibu ke bagian properties. Dah, properties saja. Selanjutnya, Bapak Ibu klik pada bagian details. Nah, details ini kita lihat langsung fokus pada horizontal dan vertical resolusi. Kalau dia 120 kan berarti tidak memenuhi standar yang diminta ya. Maka perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Jadi silahkan
kita ke Google, Google Chrome. Google Chrome itu kita buka yang namanya, kita tuliskan aja convert DPI online. Ntar. Nah, convert DPI online, Bapak Ibu. Silahkan ketikkan aja di Google. Yang biasa kita gunakan adalah yang paling atas. Yang tulisannya adalah convert tone. Di sini. Kenapa? Karena dia gratis. Tampilannya sederhana, Bapak Ibu. Jadi gunakan convert tone. Bapak Ibu nanti tinggal memilih sesuai dengan standar yang diminta oleh jurnal. Boleh, tadi kan minimal 300 ya, tapi kalau Bapak Ibu ingin pengen lebih tajam lagi, lebih detail lagi, boleh 1000 misalkan. Itu nggak apa-apa. Klik pada bagian altersnya. Karena tadi minimalnya 3000 ya udah kita pakai yang minimal aja gitu ya. Lalu choose image, kita klik, kita ambil gambar yang akan kita tingkatkan DPI-nya, lalu open. Langsung otomatis ke download Bapak Ibu. Dalam hitungan tik apa cuman gini aja. Dalam kedipan sekali aja dia udah otomatis ke download. Nah, setelahnya coba kita show in folder. Kita coba lihat properties lagi. Klik kanan properties lalu lihat detail. Oke. Lihat detailnya Bapak Ibu. Otomatis berubah ya horizontal dan vertical resolutionnya berubah dengan hitungan 1 detik saja. 1 detik saja itu sudah berubah, Bapak Ibu. Jadi, gampang gunakan yang namanya convert tone gitu. Ini linknya saya coba kirimkan nih ke kolom chat. Nah, dari sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, mau dikonsultasikan, begitu, atau ada yang, Mbak, coba diulang bagian mana gitu. Boleh Bapak Ibu, silahkan. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya Mbak Dewi pertama. Ya, Pak Umron, nggih, bagaimana Bapak? Dari awal tadi yang untuk yang graphical abstrak dulu, nanti kan itu ada gambar. Boleh nggak kita ketika ambil gambarnya itu dari internet atau dari AI? Apakah kita harus juga tuliskan sumbernya? Betul, Bapak. Kalau Bapak menggunakan itu dari internet, memang harus dituliskan sumbernya, apalagi dari AI. Jadi kalau dari AI, memang Bapak harus mengisi yang namanya form penggunaan AI, begitu. Jadi menyatakan bahwa AI yang digunakan hanya untuk graphical abstract, begitu, Bapak. Oh, di Tuh. pernyataannya ya ada. Ya, ada surat pernyataannya, gitu. Terus yang kedua tadi sudah masuk ke Grammarly. Yang pertama, seandainya dari awal sebelum kita pernah submit, kan kita Mhm. Grammarly dulu ya. Grammarly Ya, dulu. betul. Grammarly dulu, baru terakhir langkahnya adalah Turnitin gitu. Nah, Ya, betul. seandainya kemudian kalau sudah ditolak, apakah kita perlu Grammarly lagi atau cuma copy paste saja? Oke, Bapak. Kalau nanti, kalau misalnya sudah ditolak ya, terus Ya. kemudian penolakan itu dia memberikan saran perbaikan. Lalu Bapak memperbaiki tuh tulisan Bapak. Nah, itu harus di-grammarlykan lagi dan diturnitinkan lagi. Tapi semisal tidak, jadi tidak ada perubahan dalam original original paper Bapak, maka tidak harus di grammarlykan gitu. Tidak harus di Grammarly maupun diturnitinkan lagi gitu. Kecuali kalau ada perubahan, gitu Bapak. Seandainya perubahannya itu cuma sedikit, berarti yang di Grammarly cuma yang perubahan aja atau Boleh, semuanya juga. nggih, boleh. Tapi perlu dicek biasanya kalau misalkan ada perubahan sedikit, dia tetap mendeteksinya semua paper, Bapak. Sorry, isi Oke. dari semua paper. Jadi silahkan di cross check dulu kayak gitu, gitu Bapak. Oh, itu terus yang selanjutnya itu nanti yang Grammarly kita pakai all saja ya, nggak perlu klik satu-satu ya. Ya, betul, pakai all saja karena dia langsung scrolling kan setiap halaman begitu pada bagian-bagian tertentu gitu, Bapak. Kalau misalkan Bapak pilih salah satu, misalnya correctness dulu, itu kan harus mengulangi lagi ya. Correctness selesai, naik lagi, pilih yang delivery dan sebagainya. Begitu. Oke, ya. Terakhir mungkin yang untuk yang apa namanya terakhir Turnitin ya.
Iya, Bapak. Nah, Turnitin itu kalau nggak salah tuh ada keluar sertifikatnya kalau ada hasil dari Turnitin ya. Nah, Betul. seandainya itu ditolak, kita pindah ke jurnal yang lain, apakah itu kena Turnitin lagi nggak itu? Atau kita Turnitin ulang? Oke, baik Bapak. Jadi Turnitin itu bisa sekali saja. Jadi kalau nanti pindah ke jurnal yang lain tidak harus ke Turnitin Turnitin ulang gitu, nggak harus. Karena banyak jurnal itu yang memang tidak meminta hasil Turnitin. Mereka pasti akan mengecek Turnitin lagi di di jurnalnya sendiri begitu. Tapi kan untuk mengantisipasi itu kita sudah melakukan Turnitin sejak awal gitu. Kecuali kalau dia mungkin dari jurnal Indonesia ada atau jurnal-jurnal tertentu gitu ya di Thailand, di Asia begitu, dia meminta untuk mencantumkan atau mengirimkan hasil Turnitinnya. Nah, itu boleh kita tampilkan, Bapak. Jadi itu sekali saja. Kalau misalkan baru ada perubahan dalam paper Bapak, baru boleh Turnitin ulang lagi gitu. Begitu Pak Imron. Oh gitu. Jadi tidak ke apa namanya kedetek lagi ya. Artinya gini, Ya, takutnya gini ya. Yang pertama kita sudah turnitin, kemudian ya. karena di gagal, artinya Mhm. di reject, kemudian masuk ke yang kedua, paper kedua kita turnitin lagi, otomatis kan kebaca yang awal nih. Kan karena awal kan sudah nol umpama toh turnitin Ya. tiba-tiba karena dibaca lagi loh ini kan sebelumnya sudah diturnitin takutnya kebaca yang sebelumnya walaupun belum terbit gitu Oke, atau apakah Bapak. bisa begitu. Itu tidak akan terbaca asalkan Bapak melakukan Turnitin yang namanya no repository. Jadi kalau Bapak menggunakan Turnitin no repository, itu pasti filenya Bapak tidak akan tersimpan di cloud-nya Turnitin. Jadi ketika Bapak sudah mau ngecek lagi nih Turnitin kedua gitu kan, Ya. maka hasil yang sebelumnya dia nggak akan terbaca. Dia akan membacanya pada saat itu saja, paper baru begitu. Oh, Kalau dia menggunakan repository, maka hasil kedua itu paling atas, dia itu mungkin 85% atau 90% itu akan tertulis plagiasi student paper. Itu plagiasi, dia dinyatakan plagiasi, padahal itu karena membaca paper sebelumnya. Jadi dia hanya plagiasi pada paper Bapak sendiri begitu, karena menggunakan repository tadi gitu Bapak. Jadi kalau kita menggunakan yang no repository, otomatis paper yang selanjutnya itu nggak akan mendeteksi hasil Turnitin yang sebelumnya begitu Bapak. oh, yang penting no repository ya Ya, betul, pakainya itu. no repository. Jangan sampai disimpan di dalam cloud-nya Turnitin Heeh. begitu. Oh tapi itu keluar hasil turnitinya juga no Hasilnya repos keluar Bapak. sama juga ya. Ya, Heeh. coba saya carikan dulu ya hasil contohnya ya. Itu sama Bapak, nanti keluar gitu. Jadi kalau saya ketemu coba saya bukakan gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak? Mungkin itu aja dulu nanti kalau Oh, ketemu lagi boleh saya tanyakan lagi. oh ya siap. Ini saya coba bukakan salah satu contoh hasil Turnitin begitu ya. Jadi ini juga nanti Bapak Ibu juga mendapatkan fasilitas pengecekan Turnitin sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap untuk submit, untuk memastikan papernya tidak plagiasinya tinggi, maka silahkan kirimkan ke kami sebelum Bapak Ibu submit begitu ya. Ini salah satu contoh Turnitin, hasil Turnitinnya gitu ya. Pasti nantinya dia akan ada blok warna-warnanya seperti ini dan ada angkanya. Yang kita fokuskan nanti pada angka, bukan pada warna, Bapak Ibu. Nah, untuk hasilnya itu ada di bagian bawah, di setelah references. Nah, di sini hasilnya. Di sini paper ini terdeteksi 25% plagiasinya, Bapak Ibu. Sangatlah tinggi gitu. Padahal target kita adalah sekitar 10-15%. Maka itu perlu diturunkan. Bagian mana yang harus diturunkan? Fokus saja pada bagian yang plagiasinya tinggi, prosentase plagiasinya tinggi. Nah, yang Bapak Ibu harus parafrase itu mulai dari plagiasi 1% ke atas.
Kalau di sini plagiasinya terdeteksi kurang dari 1%, itu tidak wajib untuk diparafrase, Bapak Ibu. Jadi silahkan parafrasenya cukup dari 1% ke atas. Kalau di sini, di paper ini, dia yang terdeteksi plagiasi dari 1% ke atas itu mulai dari angka 1 sampai ke angka 12. Gitu. Nanti fokusnya kita cari kalimat-kalimat yang range apa namanya? Nomornya itu dari 1 sampai 12. Nah, paling tinggi ini kan 3% ya. Ini harus kita berarti ini kan harus wajib kita parafrase Bapak Ibu. Gitu. Parafrasenya maka kita naik ke atas. Kita tadi saya menyampaikan fokus pada angka bukan pada warna karena warna itu suka mengkecoh. Warnanya sama, tapi yang perlu kita perhatikan adalah angkanya Bapak Ibu. Kita coba pertama cari yang angka 1 tadi, yang 3% tadi. Oke. Turun. Oke, Mas 13. Mana nih? Nah, contohnya ini. Dia terdeteksi plagiasinya cuman beberapa kata saja, kalimat saja. Tapi untuk parafrase, Bapak Ibu, pastikan satu kalimat utuh yang diparafrase. Jangan cuman satu kata, dua kata saja gitu ya. Karena nanti mengubah kata itu otomatis akan mengubah struktur kalimat. Nah, silahkan lebih baiknya parafrasenya langsung satu kalimat utuh. Begitu. Nanti fokus pada angka. Angka 1 selesai, nanti ke angka 2. Kalau ternyata nih, Bapak Ibu menemukan yang kayak gini nih. Hampir satu paragraf ini terblok. Ya sudah, ini satu paragraf yang harus diparafrase. Begitu. Nggak bisa salah satu. Ya, gitu. Mungkin karena bahasanya atau struktur kalimatnya itu sama dengan paper-paper yang lain. Walaupun mungkin pembahasannya berbeda. Contohnya ini kan seperti halnya sedang membaca teori ya. Kalau dia lebih daripada 0,5 atau kurang dari 0,5 artinya apa gitu. Ini kan hampir banyak disebutkan di beberapa paper yang menggunakan metode yang sama. Nah, perlu kita parafrase. Parafrasenya gunakan yang seperti kemarin. Bolak-balik struktur kalimatnya, ganti sinonimnya, ganti kata itu dengan kata yang lain, begitu ya. Nah, itu silahkan bisa digunakan, Bapak Ibu. Ini untuk hasil plagiasinya. Kemudian yang yang kedua adalah Turnitin itu juga sudah menilai hasil plagiasi, Bapak Ibu. Jadi, penggunaan AI yang kita gunakan itu ternyata juga dicek oleh Turnitin. Gitu. Turnitinnya memang harus yang instruktur, Bapak Ibu. Ini saya kebetulan kayaknya nggak ada contohnya. Gitu, nggak ada contohnya. Tapi kalau ada itu biasanya dia punya hasil Turnitinnya, berapa persen penggunaan AI. Nah, kalau Bapak Ibu, biasanya nih Bapak Ibu ya, kalau saya ketahui ya, karena kita sering melakukan Turnitin, biasanya adalah ketika hasil Turnitin biasa, yang tadi saya tunjukkan itu Turnitin biasa, itu sangat rendah atau di bawah 10%, bahkan ada yang 1, 2%, atau 3%, itu berarti AI-nya yang sangat tinggi. Berarti plagiasi AI-nya yang sangat tinggi gitu. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Ternyata memang penggunaan AI-nya bisa sekitar 90%, 80%. Itu muncul gitu. Karena ini kebetulan nggak ada contohnya, jadi saya tidak bisa menampilkan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti pakai Turnitin AI, kemudian munculnya gambar bintang. Nah, itu berarti sudah di garis aman, Bapak Ibu. Hasil plagiasinya Bapak Ibu sudah di bawah 20% kalau tidak salah. Nah, itu masih boleh disubmit gitu ya. Kalau Bapak Ibu ternyata kok di atas itu, ternyata 80% penggunaan AI-nya, maka syarat utama Bapak Ibu harus melakukan parafrase manual. Tidak boleh menggunakan AI gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan AI kemudian hanya copy paste saja, copy paste. Sedangkan
tulisan yang Bapak Ibu copy paste itu yang dari AI itu di dalamnya berupa seperti halnya coding kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang dibaca oleh Turnitin. Struktur AI itu kan dilihatnya dari codingannya kan. Nah, itu nanti akan terbaca oleh Turnitinnya. Walaupun Bapak Ibu menggunakan Zero GPT, menggunakan apa, tapi yang paling valid itu adalah Turnitin AI gitu langsung. Ini juga menjawab dari pertanyaan Bapak Alfonsius. Apakah Turnitin dan Ticket sama? Sama, Bapak. Itu sama saja gitu. Tampilannya sama begitu. Itu bisa dipilih salah satu di mau Turnitin maupun Ticket sama saja hasilnya begitu. Oke, bagaimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait template ini dan persiapannya? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diulangi nih terkait pemindahan template? Ini saya nggak ditinggal tidur kan Bapak Ibu? Aman, Mbak. Oke, aman Pak Umron. Baik, Oh ya, Alhamdulillah. mungkin satu saya baru ingat lagi. Tadi Boleh kalau Bapak. seandainya di Turnitin itu apa namanya plagiasi masih tinggi di atas 20%, kemudian kita rubah lagi parafrase. Berarti kita harus cek lagi Turnitin yang kedua ya. Betul, harus digrammarlykan dan diturnitinkan Yang lagi kedua. Bapak. Berarti ulang-ulang semakin semakin tinggi berarti semakin diulang-ulang terus ya. Betul sekali Bapak Umron. Iya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, baik. Bagaimana yang lain? Bapak Ibu? Ibu Nora tadi sepertinya membuka. Aku nggak tidur kok, Mbak. Aku mendengarkan. Siap Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan terkait pemindahan template gitu ya? Apakah penggunaan tadi copy paste sapu-sapu tadi bisa dipahami dengan baik dan nanti mau dipraktekkan? Insya Allah. Insya Allah baik gitu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak Belum ada, selesai intinya, Mbak. gimana Ibu? Belum selesai. Belum selesai ya. Memang kuncinya memang harus diselesaikan dulu gitu. Oke. Ya, semoga nanti kalau Pak Umron udah selesai, berarti mungkin di sesi terakhir siapa tahu bisa submit ya, Bapak ya. Tadi kayaknya Bapak mengechat, mohon maaf tertimpa karena ada banyak informasi grup dari Rumah Scopus gitu. Jadi tertimpa Bapak dan baru baru mengecek lagi gitu. Jadi coba kita akan lihat begitu ya. Oke, kalau sudah siap juga nanti akan kita turnitinkan Bapak gitu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada mau ditanyakan? Kalau tidak, ini saya mau serahkan ke Mas Wiam. Oke, baik Mbak Bibi. Siap, Oke, Mas Wiam, monggo. oke, baik terima kasih Mbak Bibi tentang oh ini ada Pak. Biasanya pengecekan menggunakan ETK ada footnote contohnya yang masih terhitung situasi. Waduh. Nah, oke. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini dari Pak Alfonsus ada pengecekan menggunakan identiket, ada footnote yang masih terhitung citasi pada udah di-exclude. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu, jika dari Bapak Ibu di sini ada yang sudah selesai untuk papernya, nanti silakan Bapak Ibu bisa kirimkan ke kami, nanti bisa kami bantu untuk cek Turnitinnya. Nah, di sini ada Pak Alfonsius yang sudah cek menggunakan Identicat. Jadi, kalau ada yang menggunakan footnote, contohnya model APA yang masih terhitung citasinya, padahal sudah di-exclude, jadi citasinya tinggi. Nah, itu mungkin nanti coba kita cek menggunakan Turnitin, begitu ya Bapak Ibu. Kita cek menggunakan Turnitin, apakah menggunakan
exclude quotes, exclude reference begitu. Nanti kita cek dulu atau mungkin em, kita bisa ubah ke style yang lain. Karena kan untuk mengubah style itu cukup mudah. Kita coba hapus footnote-nya terlebih dahulu. Kita gunakan style tanpa footnote. Kemudian coba kita cek lagi itu juga bisa, Pak. Tapi jika nanti di sini ada Bapak Ibu yang mau mengirimkan ke kami, bisa kami bantu untuk cekan. Gitu ya Bapak Ibu, untuk sesi malam hari ini sepertinya udah Pak bibliografnya memang explode, tapi footnote-nya ya masih terbaca. Oke. Nah, mungkin coba nanti bisa eh, Bapak sudah pernah menggunakan Turnitin? Mungkin Bapak sebelumnya sudah coba cek menggunakan Turnitin? Sudah, tetap terbaca ya Bapak? Oke, baik. Nah, mungkin nanti em, bisa kami bantu Bapak untuk mengeceknya, cek plagiasinya. Jika nanti Bapak mungkin berkenan untuk kami bantu cekkan, nanti bisa kirimkan ke kami, nanti kami bantu untuk cek plagiasinya. Jadi misalkan ada yang perlu dieksklud atau ada yang perlu coba kita otak-atik, mungkin nanti bisa kami bantu Bapak. Oke. Baik sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau aman ini Bapak Ibu untuk malam hari ini? Aman ya sejauh ini? Oke, oke baik. Kalau misalkan sejauh ini masih aman, nanti Bapak Ibu semoga ada Bapak Ibu di sini yang sudah siap submit begitu untuk di akhir sesi webinar ini karena kita tinggal 2 hari lagi begitu ya Pak Wiwi untuk menuju ke akhir sesi webinar. Nanti silakan Bapak Ibu bisa persiapkan untuk papernya. Jika yang sudah selesai mungkin dari tadi ada Pak Umron, ada Ibu Ari yang sudah siap submit, sudah ada jurnalnya. Nah, besok di sesi yang terakhir akan kita jelaskan lebih lanjut lagi untuk teknis mungkin teknis submissionnya, apa saja yang perlu dipenuhi ketika submission. Kemudian mungkin nanti ada kendala-kendala dalam submissionnya. Silahkan Bapak Ibu mungkin bisa tanyakan ke kami, bisa chat melalui WA. Nanti akan berusaha kami bantu. Kita diskusikan bersama. Dan tentunya tidak lupa Bapak Ibu di sesi yang terakhir, jika ada Bapak Ibu di sini yang berhasil untuk submit di sesi webinar ini, akan ada sebuah hadiah begitu dari Rumah Scopus. Hadiahnya berupa tumbler yang Mbak Bibi sepertinya. Oke, ya begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ada hadiah berupa tumbler Rumah Scopus. Untuk tumblernya mungkin mohon maaf tidak bisa saya contohkan di sini karena kami sedang tidak berada di kantor. Nah, nanti mungkin akan kami fotokan kalau ada foto tumblernya, nanti akan kami kirimkan agar menjadi semangat Bapak Ibu untuk submit di sesi yang terakhir. Gitu Bapak Ibu. Mungkin untuk malam hari ini adalah malam yang cukup singkat begitu ya, cukup cepat Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kami praktekkan di sini dapat membantu Bapak Ibu dalam finalisasi papernya, dapat membantu Bapak Ibu dalam mempercepat produksi papernya, dan tentunya memperlancar jalan Bapak Ibu untuk publish di jurnal internasional Terindex Scopus. Itu Bapak Ibu untuk malam hari ini dari saya dan Mbak Biwi tentunya banyak salah kata salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Sama-sama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin menutup Zoom, guys.